Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya duduk di kelas 1B dari program studi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan sebuah khitbah yang telah disampaikan di channel YouTube Syekh Shalih Al-Maghomashi yang berjudul Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ila akhirih. Disebutkan di dalam YouTube beliau bahwa kewajiban utama kita adalah ma'rifatullah, kemudian mengenal nabi-nabi Allah. Tidak hanya mengenal, namun kita harus membuktikan keimanan kita atas hambanya kepada Sang Pencipta, seperti beribadah, bersolawat kepada Rasul, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah mensifati orang-orang beriman dengan firman-Nya, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Lalu mereka pun melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang telah dijelaskan pada ayat setelahnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka bertambahlah iman mereka. Ibnu Abbas berkata, ayat-ayat itu menambahkan tasdik mereka, yakni wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang dimaksud adalah mereka tidak mengharapkan selain Allah. Penafsiran dari Mujahid mengenai ayat tersebut, yakni wajilat qulubuhum ini, mereka menjadi lembut, hati mereka itu menjadi lembut, terkejut, bahkan takut. Inilah merupakan sifat-sifat orang-orang mukmin yang benar-benar beriman, yang jika disebut nama Allah, hatinya gemetar. Maksudnya, takut kepada Allah, lalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tidak hanya itu, menurut Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku mendengar As-Saudi berkata, yang dimaksud di dalam ayat tersebut yaitu seseorang yang hendak berbuat zalim atau berbuat maksiat, lalu dikatakan kepada mereka, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Di dalam firman Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, juga disebut juga tersebut di dalam firman yang lain, yakni di dalam surah At-Taubah ayat 124 yang berbunyi, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, yakni orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan diturunkannya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Imam Bukhari dan imam lainnya telah menjadikan ayat-ayat yang semisal dengannya sebagai dalil-dalil yang membuktikan bahwa iman itu bertambah dengan tingkatannya di dalam hati berbeda-beda. Dan tafsiran ayat wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yang dimaksud dari ayat tersebut ialah mereka tidak mengharapkan selain Allah, tidak menuju selain kepadanya, tidak berlindung kecuali di sisinya, tidak meminta kebutuhan-kebutuhannya kecuali darinya, dan tidak mempunyai keinginan kecuali ditujukan kepadanya. Semua itu akan kembali kepada Allah. Mereka pun mengetahui bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pula tidak akan terjadi. Dialah Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Tidak ada yang menolak keputusannya, dan Allah lah yang Maha cepat menghisab. Dan di dalam firman-Nya juga telah disebutkan,
alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki kami berikan kepada mereka. Maksud dari firman tersebut, Muqatil bin Hayyan telah menafsiri bahwasanya yang dimaksud dari menegakkan sholat yaitu menjaganya sesuai dengan waktu-waktunya, menyempurnakannya dengan toharoh di dalamnya, menyempurnakan ruku, sujud, dan bacaan Al-Quran di dalamnya, dan bertasyahud, serta bersolawat untuk Nabi. Inilah makna dari menegakkan sholat. Sedangkan untuk menginfakkan sebagian dari rizkinya Allah berikan itu seperti apa? Nah, maksudnya ini menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah berikan mencangkup kepada mengeluarkan zakat dan menunaikan hak-hak hamba baik yang wajib atau yang sunnah. Disebutkan di dalam firman-Nya, ulaika humul mu'minuna haqqo. Ini maksudnya orang-orang yang memiliki sifat-sifat inilah adalah orang-orang yang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah. Dilanjutkan lagi, lahum darajatun 'inda rabbihim. Yang dimaksud itu apa? Darajatun 'inda rabbihim, tempat-tempat tinggal, kedudukan-kedudukan dan peringkat-peringkatnya di surga atau di sisi Allah kelak. Dan ayat Allah yakni wa maghfiratun karim, Allah itu mengampuni keburukan-keburukan mereka dan mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka. Di dalam Shahihaini Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasul bersabda, sesungguhnya penghuni surga itu iliyin, yang lebih tinggi, bisa melihat yang lebih rendah dari mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang setinggi ufuk di langit. Mereka berkata, wahai Rasulullah, itukah tempat tinggal para nabi? Ya. Itukah tempat tinggalnya para nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain mereka? Rasul menjawab, ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul. Di dalam channel YouTube tersebut, beliau, Syekh Shalih Al-Ghammash, juga menyinggung akan keutamaan dan kemuliaan Nabi. Meskipun Nabi memiliki julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau tidak pernah menyombongkan dirinya. Dan telah disebut juga di dalam beberapa ayat Al-Quran, yakni surah Al-Isra. Salah satunya pada surah Al-Isra, asa ayyab'atsuka rabbuka maqaman mahmuda. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menempatkan Nabi di hari kiamat kelak pada kedudukan yang terpuji. Maksudnya tempat yang terpuji seperti apa? Yakni pada hari kiamat kelak, beliaulah yang memberi syafaat bagi umat Islam, bagi umat manusia, agar Tuhan mereka membebaskan mereka dari kesengsaraan hari itu. Nabi Muhammad juga adalah Nabi yang dibangkitkan dalam berkendaraan menuju padang mahsyar. Nabi Muhammad adalah pemegang panji yang bernaung di bawahnya Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi lain sesudahnya. Dan Nabi Muhammad pula adalah Nabi yang memiliki telaga Kautsar yang di tempat perhentian itu tiada sesuatu pun yang lebih banyak pendatangnya daripada telaga yang dimiliki Nabi Muhammad. Nah, penjelasan mengenai telaga Kautsar ini telah disebutkan di dalam firman-Nya Allah pada surah Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di sini beliau bertanya, mal araftunnal kautsar, apa yang kalian ketahui tentang Kautsar? Para sahabat Nabi menjawab, hanya Allah lah, dan hanya Nabi, Rasul dan Allah lah yang mengetahui. Beliau, Nabi Muhammad, menjelaskan tentang Kautsar. Kautsar itu apa sih? Sebuah sungai telaga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga. Padanya terdapat kebaikan yang baik. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadahnya sama dengan bilangan bintang-bintang. Nah, dengan cara apa kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk kita? Fasholli lirabbika wanhar.
Maksud dari fasholli lirabbika wanhar ialah jadikan seluruh sholatmu untuk Tuhanmu dengan niat dan ikhlas hanya kepadanya, tidak kepada siapapun selainnya, dan jadikan hewan sembelihmu untuknya, tidak untuk berhala-berhalamu. Semua kamu lakukan demi rasa syukur atas segala yang telah Dia berikan kepadamu, berupa kemuliaan dan kebaikan tiada tandingannya. Dan pada ayat terakhir disebutkan bahwa orang yang membenci justru akan terputus dari nikmatnya. Inna syani'aka huwal abtar. Dan juga sedikit beliau menyinggung di dalam channel YouTube ini mengenai surat At-Taubah yang berbunyi was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan. Timbullah pertanyaan, apakah kita ini termasuk kaum Ansor atau kaum Muhajirin? Jawabannya tidak. Kita bukan termasuk golongan-golongan mereka. Karena apa? Karena mereka adalah golongan maldi, golongan yang telah terlewati. Hanya ada satu zaman lagi yang tersisa, yakni ittabi'uhum bi ihsan, yakni golongan orang-orang yang mengikuti kebaikan. Yang dimaksud dengan ittabi'uhum bi ihsan ialah mereka senantiasa mengesahkan Allah, menyembah Allah, dan tidak menyekutukan selain kepadanya. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai khitobah dari channel YouTube Asy-Syaikh As-Shalih Al-Ghomashi. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.